Wajah desa Garoga yang terletak di tepi jalan lintas Sumatera, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, kini luluh lantak. Rumah-rumah hancur tersapu banjir bandang yang membawa batang-batang kayu dan menghantam permukiman. 27 warganya hingga kini belum ditemukan terseret arus deras saat banjir. Sementara itu sawah dan kebun yang menjadi ladang mata pencaharian bagi ratusan kepala keluarga kini lenyap akibat banjir bandang. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia, iNews melaporkan. Pemirsa, korban jiwa akibat banjir bandang, longsor, dan angin kencang di Kabupaten Agam, Sumatera Barat bertambah menjadi 169 orang. 30 diantaranya baru ditemukan pada Rabu dan belum teridentifikasi. Korban jiwa akibat banjir bandang, longsor, dan angin kencang di Kabupaten Agam, Sumatera Barat bertambah menjadi 169 orang. 30 diantaranya ditemukan sepanjang Rabu dan belum teridentifikasi. Di sejumlah daerah, warga dan petugas membangun jembatan darurat secara swadaya untuk mempermudah akses evakuasi dan juga mempercepat mobilitas petugas dan pengiriman logistik. Seiring terbukanya jalur, bantuan pun mulai masuk ke wilayah-wilayah yang sebelumnya terisolir. Namun di bagian timur Kabupaten Agam masih ada 2 lokasi yang belum dapat dilalui kendaraan, yaitu Nagari Pagadih di Kecamatan Palupuah dan Nagari Sungai Landia di Kecamatan Ampekoto. Untuk yang masih tertutup aksesnya adalah di daerah Palupuah, ada daerah Pagadih, kemudian di Empat Koto itu ada daerah Sungai Landia. Dan alhamdulillah walaupun situasi masih tertutup, masih upaya untuk melakukan upaya membuka jalur di situ masih terus dilakukan. Hingga Kamis pagi, jumlah pengungsi mencapai 12.800 jiwa di 7 kecamatan. Sebagian besar pengungsi berasal dari wilayah yang masih tertutup material banjir bandang dan longsor. Dari Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Maksud hati hendak menemui nenek di kampung halaman di Sumatera Barat. Seorang warga negara asing asal Malaysia turut menjadi korban banjir bandang di daerah Padang Panjang. Erna, seorang warga negara Malaysia asal Selangor ini sudah 2 hari berada di posko DVI Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumatera Barat dan ingin mengetahui tentang keberadaan anaknya yang bernama Asrul Nizam. Anaknya hilang bersama pamannya di jembatan kembar Padang Panjang akibat diterjang banjir bandang. Asrul Nizam sengaja datang ke Sumatera Barat untuk menemui neneknya yang berada di daerah Padang Panjang bersama pamannya. Namun naas, mobil travel yang ditumpangi bersama pamannya tertimpa longsor dan terseret banjir bandang di jembatan kembar Padang Panjang. Hingga saat ini jenazah korban masih belum berhasil ditemukan tim SAR. Hanya paspor milik Nizam yang baru ditemukan di sekitar mobil travel yang ditumpanginya yang dievakuasi dari timbunan lumpur. Dari Malaysia hari Minggu, terus ke sini. Dan terus ke kampung. Semalam disuruh ke sini lagi, jadi sampai sekarang belum dapat lihat. Bu, sampelnya udah Bu kasih di sini, sampel DNA, sampel data gitu, udah diberikan. Kita mau ngasih, tapi orangnya nggak mau, di sininya nggak mau ngambil. Kenapa? Nah, itu persoalannya, saya nggak tahu. Diduga akibat stres dan kelelahan di cuaca ekstrim, seekor anjing pelacak dari unit K9 Polda Riau mati usai membantu pencarian korban di lokasi bencana. Kematian anjing bernama Reno menyisakan duka bagi personil polisi dan juga tim SAR. Seekor anjing pelacak dari unit K9 Polda Riau bernama Reno mati saat mencari korban banjir di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Anjing pelacak berjenis Belgian Malinois itu tewas usai membantu petugas mencari korban selama sepekan lebih. Reno diterjunkan di titik yang sulit dijangkau untuk mencari jenazah korban banjir dan longsor.
Diduga anjing berusia 8 tahun 4 bulan itu tewas akibat kelelahan dan cuaca ekstrim. Kematian Reno menyisakan duka mendalam bagi personel Polda Riau yang selama ini bersama Reno melakukan misi pencarian korban. Reno dan puluhan anjing pelacak unit K9 menjadi hewan andalan tim SAR dan kepolisian saat situasi bencana seperti banjir, longsor, dan gempa. Di tengah kondisi area yang luluh lantak, pencarian korban yang tertimbun sulit dilakukan. Di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, 4 anjing pelacak diandalkan untuk menemukan para korban hilang di Desa Garoga, Desa Aik Ngagol, dan Desa Huta Godang. Jadi arealnya cukup luas di sini, kemudian banyak kayu-kayu juga, kayu-kayu yang sangat besar. Kendala kami itu begitu ada ditemukan titik, kendalanya masalah untuk alat berat, hanya itu saja. Punya tugas berat di medan bencana hingga kasus pidana, tidak semua anjing bisa dilatih menjadi anjing pelacak. Biasanya dipilih dari ras Belgian Malinois, German Shepherd, dan Dutch Shepherd karena memiliki kecerdasan kekuatan fisik dan penciuman tajam. Memiliki lebih dari 200 juta reseptor, anjing jenis itu mampu menemukan barang bukti tersembunyi, membaui narkoba, senjata, dan bahan peledak, serta menemukan bau manusia dari jarak berkilometer. Tim Liputan iNews melaporkan. Seperti inilah situasi tanah di jalan raya yang amblas dan ramai menjadi perbincangan di media sosial. Upaya pembuatan parit darurat di Jalan Pacuan Kuda, Kabupaten Bener Meriah, Aceh menggunakan ekskavator untuk mempercepat aliran air di sisi kanan jalan justru berujung fatal. Struktur tanah di bawah badan jalan yang ternyata hanya berupa pasir tidak mampu menahan gerusan air. Akibat aspal amblas hingga memotong badan jalan dan runtuh seketika. Sementara itu, jumlah korban hilang mencapai 509 jiwa dan sedikitnya 2.700 jiwa terluka. 536 fasilitas umum rusak, 25 fasilitas kesehatan rusak, 326 fasilitas pendidikan rusak, 115 gedung atau kantor rusak, dan 295 jembatan rusak. Desa Garoga di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara luluh lantak dan terisolasi akibat banjir. Sementara itu puluhan warganya dinyatakan hilang.